Kok videonya Mama stop? Benar itu sampai awal Agustus. Anu nih. Yang meninggal sudah 7.000. Enggak speak. Enggak, Mama nggak mau speaking, mau balik lihat video. Ini nanti sudah mulai hari Senin besok sudah masuk, soalnya kan akhir tahun mau kenaikan kelas, sudah masuk pelajaran. Sore Bu Wel. Karena kan materi kurang, jadi semua harus bermasker, terus jumlah jam belajar. Oke, kita mulai ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan sore ini kita bisa bertemu lagi pada acara pembelajaran online tentang tata kelola pembelajaran dalam jaringan. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum HIPKI, Bapak Asep, Kang Asep, kemudian rekan-rekan senior, baik yang ada di DPP, di DPD, dan di DPC seluruh Indonesia. Jadi acara pada sore hari ini dan masih ada 2 hari lagi ini berkat kerjasama antara gradasi dan DPP HIPKI. Untuk narasumber kami perkenalkan kembali kepada Bapak dan Ibu, atau mungkin Bapak dan Ibu yang sebelumnya mungkin baru pertama kali ini ikut gabung. Jadi narasumber kita Bapak Dr. Odi Abdurrahman. Beliau lahir di Banda Neira, kemudian sudah menikah dan dikaruniai 3 orang anak, kemudian pendidikan S1, S2 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya, kemudian yang S3 beliau di Universitas Negeri Malang dengan program teknologi. Untuk aktivitas beliau adalah dosen, kemudian untuk kegiatan selain itu beliau adalah Ketua IKI Maluku, kemudian Direktur Akademi Gradasi sekaligus koordinator gradasi di Maluku. Kemudian untuk saya sendiri, untuk memperkenalkan diri, saya selaku moderator, saya Holis pribadi dari Sumatera Utara. Di HIPKI saya sebagai wakil sekretaris DPD HIPKI Sumatera Utara. Kemudian untuk di cabang saya ketua DPC HIPKI Kota PJ. Untuk di gradasinya saya sebagai wakil bidang diklat dan sekaligus wakil ketua DPD gradasi Sumatera Utara. Jadi untuk materi dan jadwal pembelajaran kita sudah memasuki untuk pertemuan yang keempat. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengelolaan penilaian hasil belajar dalam jaringan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian nanti sudah membawa smartphone, karena kita nanti akan praktek langsung pembelajaran atau ujian online dengan aplikasi Kuisi. Mungkin saya tadi sudah meng-share materinya, mudah-mudahan Bapak sudah download dan sudah sekilas membacanya, dan nanti akan mempermudah kita nanti dalam praktek. Kemudian pelaksanaan pembelajaran kita ini terbagi jadi 2 sesi. Sesi pertama itu pemaparan materi, kurang lebih nanti 45 menit. Kemudian sesi kedua tanya jawab selama 45 menit. Jadi nanti waktu sesi pemaparan diharapkan Bapak dan Ibu untuk mematikan mikrofonnya. Jadi sebelah di kiri bawah itu ada tanda mikrofon, mohon untuk dinonaktifkan. Kemudian pada saat kita ada tanya jawab, jika Bapak dan Ibu mau mengajukan pertanyaan, silakan untuk mengangkat
mengangkat jari dalam arti nanti bisa dari kolom yang partisipan itu ada raise hand, silakan Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangan. Sepertinya Bapak OD belum gabung di tengah-tengah kita. Mungkin nanti sambil kita menunggu. Mungkin Bapak Ketum sambil menunggu ada yang mungkin mau disampaikan, Pak Ketum, sambil menunggu narasumber ini. Sebenarnya Pak Ketum Lanjut udah hadir. lanjut dulu. Oke. Lanjut dulu, saya lagi ada ini. Oke, siap Pak Ketum. Oke, siap. Jadi sambil menunggu narasumber, mungkin ada yang ini nanti tapi gantian ya Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin kita diskusikan, mungkin bisa sharing-sharing. Silakan untuk menunjukkan raise hand-nya, nanti akan kita bahas sambil menunggu narasumber hadir di tengah-tengah kita gitu. Jadi materi hari ini adalah mempraktekkan kita ujian secara online. Jadi bisa kita laksanakan di dalam ruangan bersamaan atau nanti pun bisa dengan jarak jauh. Kita share kodenya dengan aplikasi tersebut, kita bikin timing agar nanti ujian itu bisa bersamaan dan bisa kita kita share link tersebut. Jadi siswa kita itu bisa di tempat yang lain. Mungkin kita buka, biar saya buka dulu mikrofonnya. Saya akan menghubungi Pak Ode. Mungkin ada kendala. Oh, alhamdulillah Pak Ode sudah hadir di tengah kita. Selanjutnya oke ya Pak Ode, sudah siap Pak Ode? Ya, sebentar Pak ya. Oke. Saya setting dulu sebentar. Oke, siap. Oke, sambil menunggu Pak Ode, Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan smartphone-nya. Jadi nanti kalau umpamanya smartphone itu kita gunakan untuk praktek pembelajaran atau praktek langsung kita ujian gitu. Udah membawa semua kan Bapak dan Ibu? Oke, kita harapkan sudah membawa. Ya, alhamdulillah gitu Bapak. Ya. Oke Pak, siap Pak. Oke, selanjutnya alhamdulillah narasumber kita Pak Ode sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kami silakan Pak Ode. Oke, saya langsung Pak ya, minta maaf ini terlambat 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, para pelatih, para gestur, para pemilik LKP, para pimpinan baik, sehat walafiat beserta keluarga dan agak terputus-putus kayaknya Pak Ode. silakan Bapak Ibu nanti agak terputus-putus Pak Ode. Server Ibu. Ikuti. Pak. Mungkin agak ada kendala jaringan Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini karena kendala. Jaringan jelek. Iya. Halo Pak Ode. Halo Pak Ode. Mungkin terputus ini koneksi di tempat Pak Ode. Sambil kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Emang untuk beberapa hari ini kalau di tempat saya pas hujan koneksinya pun juga down. Jelek banget ini. Iya. Jadi kendalanya emang untuk pembelajaran online itu salah satunya adalah koneksi. Itu kita tunggu sebentar. Kayaknya Pak Ode sign out dulu, nanti mudah-mudahan nggak ada kendala.
Karena ini nanti praktek itu nanti lebih banyak durasinya daripada pemaparan materi, karena nanti praktek langsung, kemudian juga mengevaluasi, memberikan penilaian terhadap hasil dari praktek tersebut. Alhamdulillah Pak Ode udah bergabung di tengah-tengah kita, mungkin koneksinya tadi. Oke Pak Ode udah aman belum Pak Ode? Ini minta Iya. maaf, Iya. mungkin saya sambil jalan saya... Boleh Pak Ode. Iya. Ya, Mungkin, Pak, mudah-mudahan ya. aman, Pak. Oke, siap Pak Ode. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Mudah-mudahan tidak terputus. Halo. Oke, Pak Ode, udah aman Pak Ode. Udah ya. Oke. Oke, ya di anjuran Mas Holis tadi sebaiknya Bapak Ibu download dulu bagi yang punya handphone atau smartphone. Silakan download dulu aplikasi Quizzes di smartphone masing-masing. Namanya apa, Pak? Quizzes ya. Cek. Iya, lanjut Pak Ode. Oke. Bapak Ibu download dulu aplikasi Quizzes untuk kita mempraktikkan bagaimana caranya menggunakan evaluasi pembelajaran ini dengan praktikannya. Jadi saya tidak menyampaikan ini, nanti Bapak Ibu juga mempraktikkan. Oke Bapak Ibu, sebelum mempraktikannya tentu saya mungkin membagi beberapa informasi ya tentang apa yang harus kita mungkin seputar tentang. Halo. Ya, agak putus-putus ya Bang Pak Ode. Putus suaranya? Iya. Putus-putus ya. Iya. Suara putus total. Halo. Bisa Iya. terima Pak? Bisa dengar Pak? Bisa dengar. Ini pun baru proses share screen nih Pak Ode. Bisa dengar tapi suaranya yang hilang, Pak. Iya. Oh ya, sebentar. Mungkin saya pindah ke jaringan yang lain ya. Mungkin kalau saya pakai smartphone mungkin bisa. Sebentar Bu ya, tertunda sedikit aja. Tapi nanti lebih stabil dari jaringannya. Sebentar ya. Kang, saya pindah ke jaringan yang lain. Oke, Pak Ode. Oke. Kita tunggu ya Bapak dan Ibu. Sambil install dulu, mohon iya. bantu. Iya, kita install dulu apa namanya aplikasinya. Aplikasi yang Quizzes-nya. Aplikasi Quizzes mohon untuk diinstal Bapak dan Ibu. Aplikasinya seperti apa, Pak? Oke, sebentar ya Bapak, saya bukakan, saya bantu Pak Ode untuk saya nampilkan juga PowerPoint-nya, jadi biar nanti lebih mudah gitu. Oke. Kelihatan Bapak dan Ibu, aplikasinya namanya Quizzes. Oke. Nah, coba Bapak dan Ibu di App Store cari aja, ketik Quizzes gitu, nanti terus diinstal terlebih dahulu. Udah Pak. Oke, sambil menunggu yang lain ya Bapak Ibu.
Bentar Pak, on proses. Iya, kita tunggu Ibu. Iya. Sudah. Ya, nunggu yang lain ya Bapak. Alhamdulillah. Sabar. Iya, karena juga tergantung koneksi di tempat Bapak dan Ibu ya. Tapi terutama kuotanya juga ya Bapak dan Ibu. Iya betul Pak. Iya. Nah, kita tunggu ya Bapak dan Ibu, masih ada beberapa Bapak dan Ibu yang masih memproses aplikasinya. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Ya, nanti nunggu apa namanya Pak Ode, sambil nunggu Pak Ode, Ibu. Karena Pak Ode mohon jangan dicoret-coret ya Bapak dan Ibu. Kenapa sudah dicoret-coret, Pak? Iya ada nyoret-nyoret ini Bapak dan Ibu. Tolong jangan dicoret-coret. Awas siapa yang Ya, ini ada yang nyoret lagi. Masa kecil kurang bahagia Pak Kolis. Iya. Mungkin mau ikut gabung, Pak. Itu latihan namanya tuh, Pak. Iya. Ini udah bergabung, cuman mungkin terpijit atau terklik yang lain. Ya. Iya. Kita kan coba itu, Pak. Iya. Musik, Pak. Iya, mungkin karena aplikasinya kan masih waktu dulu awal-awal saya mencoba pun juga kayak gitu, coba-coba yang diklik-klik gitu. Oke, alhamdulillah Pak Ode sudah bergabung di tengah-tengah kita. Silakan. Saya stop share-nya ini ya Pak Ode ya. Nanti saya gantian. Oke, ini saya tutup. Oke, silakan Pak Ode. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah bersabar menunggu. Ini jaringan saya kebetulan baru lampunya mati. Dan ini ada perbaikan jaringan seputar komplek. Saya coba dengan jaringan yang lain. Mudah-mudahan stabil. Bapak Ibu, sebagaimana presentasi yang sudah sampai ke tangan Bapak Ibu, hari ini juga saya sampaikan beberapa informasi penting tentang bagaimana kita memanfaatkan aplikasi ini untuk pembelajaran. Diperhatikan semua teman-teman yang pendiri lembaga kursus dan pelatihan ini memiliki portal LMS, Learning Management System. Jika teman-teman yang sudah memiliki LMS yang lengkap, tentu ini tidak perlu repot-repot sampai mengerjakan yang sedetail ini. Jadi tinggal diserahkan ke admin, adminnya bertugas untuk menginput, secara autorespon dia bisa mengendalikannya dari alur hulu hingga hilir prosesnya. Hulunya misalnya cara orang itu mendaftar, kemudian dia secara otomatis terinclude ke dalam sistem pembayarannya pakai apa, registrasi, kemudian misalnya masuk untuk menerima materi, memilih instruktur, kemudian diberikan training praktikum seperti apa, kemudian nanti evaluasi penilaian seperti apa, dan itu sudah terbiasa Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu mengikuti beberapa LMS yang cukup terkenal, itu sudah biasa ya seperti itu. Tapi ini kami ajarkan sebuah protap prosedur yang standar, bahwa paling tidak ini akan menjadi acuan ketika kita bergerak juga di LMS. Paling tidak, meskipun tidak terintegrasi dalam sebuah sistem, para instruktur juga secara mandiri atau para guru, para pelatih, ini bisa menggunakannya secara mandiri. Dan tanpa harus membutuhkan
perangkat server, administrasi, admin maksudnya, untuk membantu. Bahkan kita bisa merancangnya sendiri aja. Merancangnya sendiri. Oke, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah menginstalnya di Android, karena tampilannya yang di Android itu tidak sama dengan yang di laptop atau PC ya. Jadi makanya ini kenapa saya harus tampilkan dua, bilang anjurannya ke Bapak Ibu supaya bisa membedakan, oh kalau tampilan di Android seperti apa, kita bisa menyesuaikan yang di laptop. Aplikasi ini kami sering gunakan Bapak Ibu, saya setiap 4 tahun terakhir menggunakan di beberapa pendidikan, tetapi tingkat kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Artinya disyaratkan mutlak seperti ini karena membutuhkan akses jaringan yang cukup maksimal ya. Di beberapa tempat kan tidak bisa digunakan karena internet yang terbatas, misalnya penggunaan media Android dan juga dukungan perangkat tentunya. Oke Bapak Ibu, ini kalau pernah dengar, mungkin saya yakin tidak semua baru tahu ini. Ada beberapa teman-teman yang sudah pasti karena ini cukup terkenal, namanya Quizzes. Bapak Ibu nanti setelah ini ada kelas advance-nya, saya akan beri tambahan muatan lagi. Sebenarnya bukan Quizzes saja, ada banyak yang sering kita pakai untuk penilaian. Ada juga namanya Kahoot ya. Tapi kalau untuk durasi waktu kita hanya mengenalkan Quizzes saja. Nanti setelah ini kalau ada kelas lagi mungkin yang lebih tinggi, kelas advance ya, lanjutan. Mungkin Bapak Ibu bisa belajar banyak tentang itu. Ini konsepnya sebenarnya konsep untuk menguji, tetapi tidak secara seperti ujian yang ada di lembaga pendidikan Bapak Ibu, karena konsepnya ini mengubah konsep ujian yang rumit, yang serius, itu lebih kepada sesuatu yang menyenangkan. Bapak Ibu kalau pernah mendengar sebuah metodologi pembelajaran atau PAKIM ya, pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Jadi meskipun pembelajaran itu serius, efektif, efisien, segala macam, tapi kalau tidak menyenangkan ya itu juga tidak menjadi target dari pendidikan. Nah, dia rupanya mengubah hal-hal dalam ujian ini, mengubah menjadi sebuah permainan atau sesuatu yang menyenangkan. Kan kita dulu seperti jadi momok ya, kalau ujian nasional itu seperti ada sesuatu yang sakral begitu. Kayak ada harusnya ujian itu lebih senang begitu, teori pembelajarannya begitu. Jangan seperti momok ada yang menakutkan, akhirnya orang mencari jalan untuk mendapatkan jawaban ujian. Ya, dia membobol soal, kemudian mencari joki dan lain sebagainya. Nah, ini dimudahkan Bapak Ibu, fasilitasnya di Quizzes bahwa dimodifikasi sedemikian rupa mungkin sehingga orang yang ujian itu dia senang. Meskipun dia punya pengalaman informasi dalam pembelajarannya, dia tetap harus mengerjakannya tidak terbebani begitu. Nah, ini sampai di mana nanti fungsi Quizzes ini kita akan cukup banyak terlibat dalam misalnya membuat atau merancang soal itu tidak dari tidak dari misalnya Bapak Ibu tidak pengalaman menulis soal, tidak pernah merancang soal. Nah, di sini ada jutaan rekomendasi hasil pembelajaran punya orang di tempat lain, itu kita bisa modifikasi Bapak Ibu. Jadi tidak harus dari kita bisa pelajari soal-soal, sebaran soal dan tingkat kompleksitas soal yang sudah ada, kemudian kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan di tempat kita. Bapak Ibu misalnya ada yang membuka lembaga kursus modeling. Di tempat kita kan banyak. Modeling ini se-Indonesia ya banyak. Nah, mereka juga sudah masukkan soal-soal itu ada di sini. Jadi kita teman-teman yang Indonesia Barat, Timur, Tengah ini sudah ada masukan soal, nanti kita cari soal mereka seperti apa. Oh, ini sulit. Coba kita modifikasi supaya dia lebih sederhana misalnya. Jadi tidak harus kita harus merancangnya dari nol gitu. Itu fasilitas yang ada di sini. Jadi selain mengubah ujian yang serius menyenangkan, dia juga memfasilitasi beberapa contoh ujian yang kita bisa modifikasi. Oke, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau lihat slide berikut itu Bapak Ibu ada juga di tangan Bapak Ibu.
Nah, di sini selain beberapa konsep ujian yang dia bisa seperti ujian yang kita ada di sekolah itu. Ada apa namanya? Pilihan ganda, ada matching atau mencocokkan, bahkan ada esai ya, jawaban-jawaban deskriptif. Jadi itu bisa difasilitasi di sini, tetapi tentu dengan dibatasi dengan waktu. Jadi kita bisa mengatur waktu. Seperti kalau Bapak Ibu pernah mendengar misalnya CAT ya, teman-teman LKP yang membuat soal ini sudah sangat familiar. Computer Assessment Test. Jadi CAT itu yang biasa tes CPNS itu sering dipakai istilah itu. Jadi tes berbasis komputer atau Android yang disetting waktunya. Nah, selain kan kita tidak pernah tahu dan harus butuh cari software yang berbayar dan harus, sayangnya saya ingin bilang ke Bapak Ibu, kuisis ini gratis. Jangan khawatir misalnya terkena copyright atau hak paten, tidak. Ini kuisis ini dibuat dan dikembangkan, disebarkan untuk dipergunakan semaksimal mungkin. Jadi aplikasi ini gratis, kenapa kami di pengajar sangat merekomendasikan. Kemudian kita bisa melihat juga di kuisis ini bukan cuma pilihan soal itu, ada multiple choice, pilihan ganda dan lain sebagainya, tetapi ada report yang misalnya kita bisa melihat akses data dan layanan informasi yang bisa kita dapat secepatnya, misalnya hasil analisis. Jadi setiap siswa itu ketika dia menjawab, kita sudah bisa langsung memeriksanya. Jadi dia ada informasinya, dia misalnya benar berapa, salah berapa, dan bahkan kita bisa menganalisis jumlah soal dan kualitas soal yang kita kerjakan. Jadi kan Bapak Ibu bisa jadi di lembaga kursus Bapak Ibu itu soal yang ada itu sudah turun-temurun tahun-tahun tidak pernah dikoreksi lagi. Dan kita yang sekarang misalnya ngotot gini, bisa jadi kenapa siswa ini tidak mampu menjawab ya? Ya bisa jadi soalnya itu salah atau jawaban kata kuncinya itu mungkin salah. Nah, kita koreksinya dari mana? Ada cara menganalisisnya Bapak Ibu di bagian belakang. Kalau teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan pasti pernah dengar istilah ini, namanya analisis butir soal. Analisis butir soal itu adalah bagaimana cara kita mengukur skala kompleksitas sebuah soal ketika dikerjakan. Itu yang ingin saya informasikan. Kemudian di kuisis juga ini ada disajikan misalnya begini, kita bisa potensi menginput gambar. Kalau merancang soal kita menginput gambar, GIF ya, teman-teman yang bergerak di grafis mungkin sangat paham. Grafis misalnya animasi, GIF itu kan ada animasinya sedikit. Bisa membuat soal berupa suara, musik, MP3 misalnya teman-teman yang bahasa Inggris. Misalnya ada untuk listening ya, untuk mendengar atau mengunggah soal berupa lagu atau suara atau sebuah deskriptif yang basicnya misalnya MP4 atau MP3. Ini yang cukup bisa difasilitasi oleh kuisis juga. Itu. Tentu ini bisa dimainkan dalam berbagai macam platform, diantaranya misalnya PC, laptop, Android, iOS lain. Kemudian di Apple, misalnya di perangkat yang sesederhana mungkin, misalnya multi platform ya. Jadi tidak usah khawatir karena dia berjalan ada aplikasi dan di web browser. Itu yang saya maksud. Jadi misalnya kalau tidak pakai aplikasi yang seperti hari ini Bapak Ibu download di Play Store itu, bisa dengan misalnya www.quizzes.com di browser. Browser itu yang mana Bapak Ibu? Browser itu yang tempat menulis alamat website itu, misalnya di Mozilla, Firefox, di Google. Itu. Jadi bisa mengikutinya tidak harus di Android tetapi di browser juga. Itu.
Tentu ini ada beberapa dukungan bahasa, termasuk teman-teman misalnya yang kursus bahasa asing ya. Kalau misalnya kursus bahasanya juga tidak bisa di entry dimasukkan, kita bisa memodifikasinya misalnya dengan screen capture. Jadi mengambil capture bahasanya seperti bahasa Arab, kemudian bahasa Korea, atau bahasa yang tidak bisa kita mengetik secara cepat, kita mungkin men-screen saja, memotretnya saja misalnya. Oke, ini saya pindah ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Ini sebuah tayangan yang menggambarkan sebuah hasil kajian analisis. Ini ada yang gambar, Bapak Ibu lihat ya, ada merah, ada hijau. Nah, kalau merah ini seberapa besar jumlah soal yang bisa dijawab. Kalau yang hijau itu seberapa besar jumlah soal yang bisa dikerjakan oleh siswa. Begitu. Sementara kalau merah itu berarti sebaran soal yang dikerjakan salah pada beberapa pilihan soal. Misalnya ada yang tidak mampu menjawab pertanyaan pertama. Itu di baris di kolom pertama ini, kalau ke bawah ini kolom. Di kolom pertama ini sebarannya merata ya, ada hijau, ada merah. Ini berarti setengah dari populasi ini, populasi itu berarti kumpulan ya. Setengah dari populasi ini ada yang bisa menjawab, ada yang tidak bisa menjawab. Analisisnya kita bisa baca bahwa ini separuh kelas ini yang hanya separuh dari komunitas populasi kelas ini yang bisa paham atau yang bisa mengerjakan. Dengan begitu kita bisa menganalisis atau mengintrospeksi mengoreksi kalau mungkin setengah dari kelas ini tidak paham atau belum maksimal saya menerangkannya. Harus apa lagi? Mungkinkah harus ada media yang mendukung pembelajaran saya? Gitu. Itu misalnya. Jadi bukan semata-mata misalnya kita ngotot, wah ini bagaimana soalnya mudah kamu tidak bisa kerjakan ya. Mungkin kita salahkan peserta, tapi dengan begini kita bisa menganalisis, bisa jadi kita yang salah. Gitu. Bisa jadi instruktur yang keliru menyampaikan, atau pembuatan soalnya keliru. Misalnya begitu. Oke, itu yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Kemudian di bagian terakhir ini ada cara bagaimana kita memodifikasi soal ya. Tapi nanti ini di bagian praktik saja. Saya ingin Bapak Ibu coba membuka browser. Nanti saya share bagaimana caranya membuka browser. Coba buka laptop dan nanti kita mulai supaya kita latih 1-2 soal saja. Kita cara membuatnya. Kemudian nanti kita kerjakan sama-sama begitu. Kita tes soal. Nanti ada 2 tahapan. Kita cara pengerjaannya bagaimana nanti. Kemudian cara menjawabnya bagaimana. Bisa ya Bapak Ibu ya. Ini kalau buka browser ke alamat ini Bapak Ibu. Quizzes.com. Silakan buka browser, ketika ya buka Google, kemudian ketik quizzes.com. Ini panduan salah satunya yang sebelah kiri ini yang saya ajukan ini, misalnya bagaimana cara masuk ke Quizzes menggunakan ini menggunakan HP ya, Android. Jadi kalau pakai Android ya kita masuk ke Quizzes-nya. Tapi kalau pakai browser kita pakai alamat lengkap .com. Kalau HTTPS ini tidak perlu dihafal lah. Bapak Ibu maju ke browser quizzes.com. Oke, nanti saya share screen biar dari sini kita bisa mulai sama-sama. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ini dia kita bisa mulai sama-sama. Bapak Ibu lihat ya sekarang ya. Iya, iya. Saya mulai dari saya tutup dulu.
Saya mulai dari Google biar kita bisa mulai sama-sama. Bapak Ibu bisa ngikuti, bisa meniru. Kalau teman-teman yang menggunakan Android, itu saya sarankan pakai browser. Karena tadi saya sudah periksa, tidak semua juga pakai laptop ya di sini. Jangan pakai yang aplikasinya. Karena untuk membuat kuis, menulis soal di browser, di Android itu harus menggunakan yang versi browser, bukan versi APK-nya. Oke, sudah seperti ini. Kalau untuk mudahnya tulis saja di halamannya quizzes. Z-nya 2, quizzes. Z-nya di belakang 2. Pakai Z, bukan S. Kalau sudah masuk, pilihannya berikutnya adalah kita memilih email Bapak Ibu. Tentu kita misalnya di sebelah pojok kanan ini ada email. Ada ikon email kalau sudah masuk. Ini oke, saya ulang, ini tampilan kuisis pertama, seperti ini. Kemudian pastikan di sebelah kanan ini ada logo email atau ikon yang sudah dimiliki oleh Bapak Ibu, standar ya. Silakan masuk lewat emailnya, atau klik bagian logo ikon sebelah kanan email Bapak Ibu. Kalau yang baru mulai meregistrasi di Android, silakan pilih registrasi join sebagai guru. Join with teacher. Ini yang versi browser. Ini versi browser yang tampil inilah versi laptop ya, Bapak Ibu ya. Ini versi yang tampil versi browser. Saya ngecek dulu, Pak Holik. Ya, Pak Holis, silakan, Pak Mas Holis. Cek dulu, biar misalnya setengah dari sini bisa memulai sini, biar kita mulai. Apa Bapak Ibu bisa masuk di halaman yang sama dengan saya? Iya, masuk Pak. Masuk ya? Bisa masuk ya? Oke. Biar kita coba. Bisa Pak, bentar Pak, belum bisa Pak. Ya. Saya nunggu Pak, biar kita ikuti sama-sama. Pak, bisa minta diulang dulu nggak? Yang dari mana? Pas udah browsernya. Sebelum ini, Oke. sebelum tampilan yang ini. Sebelum ini. Iya. Jadi, barusan oke, ketinggalan. saya ulangi. Untuk ya, yang menampilkan layarnya di Android itu bukan dari situ, Bu. Harus masuk lewat browser. Ini masuk lewat browser, Pak. Itu browser. Ini saya pakai laptop, Pak. Bukan, ada yang satu lagi di sebelah Ibu. Ini. Ya, itu bukan browser, Bu. Masuknya lewat Google Chrome. Google Chrome? Jangan lihat lewat aplikasi. Iya, Google Chrome, Pak. Google Chrome ya. Google Chrome? Tampilannya kecil, minta maaf. Saya enggak terlalu... Oh iya. Kalau Google Chrome, ketik aja quizzes. Quizzes? Ya, enter. Nanti masuk, diklik di quizzes.com-nya. Di quizzes.com. Ya, betul. Kayak begini, Pak, hasilnya. Ya, itu bukan browser, Bu. Saya kelihatan kayaknya bukan browser. Ibu pakai laptop tidak? Ibu Seli. Ibu pakai laptop Laptopnya tidak? saya Ibu Seli. pakai buat online. Oh, harus pakai laptop Bu. Pakai laptop, Bu. Jadi Coba saya pakai nyobanya laptop pakai ya, biar HP. lebih mudah. Oh ya, kalau pakai laptop itu Saya coba pakai tab laptop, lagi. Pak. Pakai tab baru aja. Iya, pakai laptop aja biar sama dengan ini, biar kita mulai sama-sama, oke? Oke, teman-teman yang tayang seperti saya, silakan. Saya ingin terangkan di bagian kiri dulu ini untuk memulai Bentar menunya. ya, tidak Pak baik. Ode. Saya lagi buka laptop nih. Oh, boleh. Bapak, Nanti ikuti, maaf, Bu. saya baru masuk ini di quizisnya, belum sampai tampilan seperti itu. Iya, Ketinggalan nanti Anda barusan. pilih login dulu pakai email. Sebelah pojok kanan itu ada email Gmail. Sebelah kanan ada email Gmail. Klik Gmailnya. Nanti login aja. Pilih Gmail yang sudah tersedia di situ. Ada video panduan saya sudah buat, Bapak Ibu. Nanti saya share lebih lengkap di grup untuk tahapan-tahapan ininya. Ya. Pak Ode, maaf mau nanya, ini kan ada pilihan as teacher, as student, sama as business. Nah, Kita itu yang pilih saya mana? bilang. Ibu masuk sebagai guru, teacher. Teacher ya, Pak? Ya. Ibu-ibu di sini masuk dulu sebagai teacher, sebagai guru.
Meskipun nanti saya di simulasi nanti mengajak Bapak Ibu juga nanti sebagai siswa untuk simulasi saya sebagai guru nanti membuat beberapa soal. Udah Pak, udah sama tampilannya. Udah sama ya? Oke, Ya. kita mulai rata-rata kawan-kawan ya. Jadi di sebelah kiri sebelum saya mulai, sebelah kiri ini ada tulisan My Quizzes ya. Kalau bahasa Inggris di situ di My Quiz. Jadi di sini pakai bahasa Indonesia quizku, ada hasil kelas collection ya. Hasil itu mungkin di situ tulisannya result ya. Quizku. Oke, Pak. Ya, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau teman-teman yang setting masih pakai bahasa Inggris mungkin tidak jauh beda lah pengertiannya kira-kira. Report ya Pak. Ya, jadi yang di sebelah kiri kuisku ini adalah sebuah koleksi, 4 folder mengoleksi beberapa kuis yang pernah kita jalankan. Misalnya tampilan yang seperti punya saya ini, Bapak Ibu. Lihat ini beberapa kuis yang pernah saya buat atau saya pernah ujikan ke orang lain, siswa. Oke, ini folder. Kemudian di hasil ini adalah hasil dari beberapa ujian yang pernah saya kerjakan. Jadi kalau mereka mau lihat beberapa ujian itu dia akan tersimpan otomatis di sini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bawa flash disk, tidak bawa file komputer yang lain, tapi dia tersistemik di dalam kuis ini. Nah, di ibu-ibu itu kan belum ada karena belum ada yang dikerjakan kan, masih kosong. Cuman saya ingin tampilkan. Kalau yang di kelas ini, quizzes ini dia terintegrasi dengan kelas Google Class. Bapak Ibu nanti ada mungkin satu waktu lagi kita belajar tentang bagaimana sinkronisasi atau pengelolaan Google Class ya. Tapi ini rata-rata bisa dipelajari lah kalau sudah sampai di Google Class. Ada banyak sekali panduan-panduannya di internet. Kemudian ada koleksi kita. Tadi saya bilang bahwa ada banyak soal yang disebar gratis di internet. Kita bisa memodifikasi dan kita bisa mengoleksinya di sini seperti folder-folder ujian. Misalnya saya sini mengoleksi soal-soal sejarah, bahasa Indonesia, apalagi semuanya kita bisa ambil dari sini. Nah, satu lagi di sini ada gambar kartun-kartun motivasi seperti flashcard. Itu yang kita bisa bikin secara mandiri atau secara kreasi sendiri atau sudah tersedia secara otomatis. Nanti seperti apa nanti fungsinya nanti kita lihat pas ujian. Oke, saya coba buat dulu Bapak Ibu 2 soal saja contoh dan Bapak Ibu silakan mengikuti di situ. Silakan siapkan 2 soal saja, terserah soalnya apa saja. Ini hanya untuk contoh membuat soal. Cara membuat soalnya bagaimana? Seperti biasa, kita pilih di ini soal baru akan muncul seperti ini kalau kita klik. Kira-kira sama Bapak Ibu ya? Klik. Oke, saya batal ulang lagi. Ada satu lagi di atas. Ini sama fungsinya. Ada membuat kuis dari atas ini top, dari sebelah kiri ya, dari left sini. Saya buktikan ya, saya klik. Nah, ini sama kan? Dari atas sama, dari kiri sama. Pilihannya 2. Oke, misalnya saya mengerjakan misalnya soal sejarah. Ini contoh ya. Contoh saja di tempat Bapak Ibu boleh merancang soal apa saja. Sejarah aja lah. Sejarah ini rumpun ilmunya di bawah ini boleh dipilih salah satu, Bu. Misalnya Bapak Ibu ada mata praktik yang harus diujikan, misalnya menjahit. Nah, menjahit kan tidak ada di sini. Kalau tidak ada rumpun ilmunya, Bapak Ibu tulis lainnya. Oke ya. Kalau sejarah saya pilih rumpun ini pendidikan, boleh saya tulis pendidikan. Saya pilih, klik pendidikan, kemudian pilih selanjutnya. Oke. Rata-rata sampai tahap ini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada pilihan, ada 5 jenis pilihan soal. Kalau kalau tampil di situ pakai bahasa Inggris, mungkin ininya beda, tapi logo di sini akan menyamakan pengertian ya. Yang pertama ini multiple choice, kalau di kita bilang pilihan ganda ya.
Kemudian ini kotak centang, matching. Kotak centang mencocokkan. Ini fill in the blank, ini isi bagian yang kosong. Misalnya ada beberapa bagian-bagian yang kosong, kita nanti mengisinya. Kalau ini pemilihan ini polling. Polling. Jadi pilihlah jawaban yang tepat. Jadi tidak ada polling ini misalnya kita membuatnya seperti penelitian-penelitian. Jadi misalnya ingin mensurvei karakter, mensurvei perilaku, ini boleh. Jadi teman-teman bergerak di bidang polling juga bukan hanya untuk keperluan misalnya kursus atau membuat soal-soal sesuai dengan praktik yang dikerjakan. Yang terakhir ini soal esai. Ini soal esai, pertanyaan. Jadi pertanyaannya nanti jawabannya di bawah sini disediakan. Oke, saya batal dulu. Kita simulasi, Bapak Ibu. Simulasi soal pilihan ganda dulu. Kita coba ya, misalnya ini contoh soal. Minta maaf ini, ada memang syarat penulisan soal itu ada ketentuannya tersendiri. Tidak sembarang menulis soal. Tapi ini contoh saja. Saya contoh yang paling mudah. Misalnya, siapakah Presiden Indonesia ke-7 misalnya. Oh, sudah. Pertama aja lah, nanti kontroversi juga. Presiden pertama. Siapakah Presiden Indonesia pertama? Gitu. Oke ya, ini contoh saja. Bapak Ibu kalau mikirkan soal tidak bisa, ya pokoknya tanya aja, siapakah menantu? Boleh, kayak gitu. Biar jangan mikir yang lain-lain. Itu juga kan sejarah. Misalnya di sini tulis Soekarno. Di kedua Soeharto. Kemudian ketiga Pak Jokowi. Kemudian siapa lagi? Gus Dur lah gitu. Habibie. Ya, kita boleh lah. Ini oke lah Habibie. Ini hanya 4 saja, Bu. Ini hanya 4 saja. Pertanyaannya begini. Kan di SMA, di tempat lain boleh menambah 5. Berapa pilihan. Itu ada tambahannya, Bu, di sini di bawah. Jadi boleh A, B, C, D. Tapi sini tidak menggunakan opsi. Karena ada potensi soal ini nanti diacak. Jadi tidak ada A, B, C, D-nya. Boleh kita menambah satu lagi. Misalnya A, B, B. Biar pilihannya banyak begitu. Boleh. Tapi kalau saran saya kalau ujian ya jangan terlalu susah-susah. Ini kita ujian apa ngerjain gitu. Ya memudahkan saja karena saya yakin ilmu praktikum itu lebih penting ketimbang ilmu teoritiknya gitu. Ini misalnya kita sudah punya opsi 4 jawaban. Sekarang kita kasih kunci jawabannya. Misalnya ini jawabannya apa ya ini ya? Presiden Indonesia pertama gitu. Kita klik. Ini berarti kunci jawabannya. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Nah, di manakah kita bisa menaruh misalnya ilustrasi gambar dan lain sebagainya di sini? Kita masukkan di sini, misalnya ada ilustrasi gambar atau pertanyaan yang berupa audio. Ini teman-teman yang di kursus bahasa Inggris boleh menggunakan ini. Misalnya untuk listening ya, untuk ujian menggunakan suara. Bisa juga menggunakan mic, pembicaraan langsung dari instruktur. Atau mengupload dari file yang sudah disediakan. Ini upload MP4 maka diizinkan. Atau MP3 juga boleh. Rekamannya sudah direkam, kemudian nanti diupload di sini, diunggah, dan akan misalnya menjadi soal yang akan diujikan. Ya, ini contoh saja. Dan ini kita masih simulasi untuk dalam pembuatan soal soal teks ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada juga soal matematika diizinkan untuk memasukkan rumus. Misalnya rumus yang biasalah kita ketik di Word itu. Ada sigma, ada integral dan lain sebagainya. Ini untuk memasukkan rumus kita tambahkan di sini secara spesifik. Bapak Ibu yang pernah di matematika, fisika, kimia, sains ya. Ada kode-kode ini bisa dimasukkan secara computerized, ada di sini. Maaf Pak Ode,
Ini kan ada gambar ya, tampilan gambar. Nah itu gambar itu cuma satu apa nanti untuk pilihan ganda? Satu saja itu fungsinya buat ini ya, apa namanya? Buat pilihan ganda. Ya, nanti saya terangkan, Pak. Nanti kita bahas ya, Bapak. Nanti saja, Pak. Oke, ini opsinya ini bisa kita pilih opsi ini teks, bisa juga gambar. Bukan teks. Siapakah gambar di bawah ini yang presiden pertama misalnya? Berarti kalau siapa kan gambar. Kita boleh masukkan gambar, Pak, di sini. Jadi bukan lagi teks. Jadi kita bisa upload beberapa gambar untuk, atau biasanya teman-teman yang praktikum kan misalnya gambar apa saja, misalnya saya logo sebuah sekolah lah misalnya. Contoh ya, contoh Bapak Ibu, ini sekolah. Jadi nanti yang muncul di sini pilihannya bukan tulisan lagi, tapi kotak-kotak gambar. Ini agak lama loadingnya, jadi ini ya begini. Kira-kira tampil ya. Jadi yang sebelah kanan ini adalah simulasi ketika dia tampil di smartphone Android. Dan ini sangat mudah kok sebenarnya, nanti kita latih berulang-ulang. 2-3 kali latihan sebenarnya sudah, Bapak Ibu sudah bisa merancangnya. Bagi yang sudah tahu mudah. Ya, sudah tahu itu maksudnya 2 kali 3 kali lah, Bapak Ibu, saya yakin bisa. Kan semuanya harus belajar. Oke, satu lagi, tenang Bapak Ibu. Ini di bawah ini kan Bapak Ibu kalau pernah mengikuti game atau soal online kan ada waktunya. Ada pembatasan waktu. Di sini settingannya. Sebelah kiri ini. Jadi bisa 5 detik sampai bahkan ini 15 menit. 10 detik, 20 detik, ada 15 menit. Oke. Kita yang paling mudah saja misalnya detik. Oke, tidak ada lagi berarti kita simpan ya. Versi pertama ini sudah jadi, yaitu sebuah soal tentang pilihan ganda. Atau sebenarnya bahasa Indonesia agak rumit. Pilihan ganda berarti cuma 2. Ini mulai jadi pilihannya banyak begitu, bukan ganda. Maaf, Oke. mau nanya, tadi kan ada teks standar ya di bawah sebelum kita save, itu buat apa ya Kode? Teks yang mana ini? Ya, yang mana ini ya? Tanda kurikulum. Tanda kurikulum ini hanya berlaku di Amerika, Bu, karena ini kuisnya ini di seluruh dunia. Ini standar kurikulum yang berlaku di wilayahmu, Arizona, Amerika, Florida, Virginia. Jadi kita abaikan saja. Oke. Ya, mereka punya standar kurikulum. Ya, ini tidak kita gunakan karena ini hanya berlaku di Amerika, tidak berlaku di Asia. Oke. Ya, halo Pak Ode. Oke, saya lanjut ya. Mau tanya, bisa tanya sekalian. Ini kan ada pilihan ganda. Nah, kalau kita mau insert, ada listeningnya di situ, menunya yang mana kita pilih ya? Jadi, tidak ada. Hah? Kalau pilihan ganda tidak ada. Hanya di soalnya saja. Iya, maksud saya gini, kan kita punya soal pilihan ganda. Nah, dalam pilihan ganda itu siswa mendengarkan, misalnya mendengarkan listening sambil dia dengerin gitu kan, nanti dia contreng kan A, B, C, pilihan yang mana. Nah, jadi kita mau insert listeningnya itu di menu yang mana nih? Insert menu. Ibu lihat yang saya buka? Buka, audio. Klik audio gitu. Audio. Ini saya bilang tadi keempat nih. Ya, ini. Oh, ini juga langsung dikasih di sini. Ini musik bisa masuk ya. Oke. Format MP3 sampai 4 boleh. Oke. Jadi ada insert di situ ya, menunya ya, audio ya. Ya, betul. Ya. Dan ini juga bisa dibikin sini. Halo 123 321 di sini kita ngomong. Halo 123 321 ngomong. Kita stop dan ini sudah jadi soal. Oke. Jadi dia bisa menerima soal ini dari pembicaraan, dari speak to talk ini. Jadi tampilan soal, oke. Jadi tampilan soal sekalian ada listening suara gitu ya. Ya. Gandanya tidak bisa, hanya ada di soal. Oh, begitu gitu ya, next soal. Kalau next soal berikutnya? Oke. Kita contohkan dulu ya. Oke, soal. Contohnya. Ya. Oke, contoh sebentar.
Ini pilihan pertama Bapak Ibu. Yang kedua misalnya kita tambah lagi pertanyaan baru. Sayangnya di sini tidak bisa kita generate secara otomatis. Misalnya kalau di beberapa template soal-soal ujian online lain itu disediakan template-nya. Misalnya kita mengimportnya dari bank soal yang kita punya. Sudah disediakan settingannya, lalu masukkan di Excel, kita tinggal import, menggenerate begitu semuanya. Di sini tidak bisa, di sini hanya masukkan manual. Jadi sebisanya mungkin kita menginput manual satu-satu soalnya dulu, kemudian satu saat kapan kita ujikan, sudah siap baru kita ujikan. Pertanyaannya misalnya gini, di antara 1 sampai 5 misalnya pilihan ganda. 6 sampai 10 misalnya pilihan soal yang lain. Itu boleh tergantung kebutuhan dan keinginan kita dengan jumlah soal, skor, dan ketetapan masing-masing. Misalnya begini, di antara 100 butir soal, kita ingin mereka punya kompetensi untuk menjawab semua 100 nilainya. Tetapi di dalam 100 soal itu ada satu soal esai. Nah, esai itu kan berupa pertanyaan. Pertanyaan itu pertanyaan terbuka lah. Seperti ini. Misalnya, siapakah presiden RI lah. Siapakah presiden RI kedua? Oke, presiden kedua, gitu aja tulisannya ya. Yang penting maksudnya paham gitu. Di sini kita, karena ini soal esai, kita mungkin 30 detik kemudian simpan. Di sini tidak ada skor Bapak Ibu. Saya naikkan ya, ini tersembunyi, saya naikkan. Nah, ini sudah 2 soal. Kita tidak perlu mencantumkan skor dari soal esai, karena soal esai itu kita hanya diizinkan untuk memeriksa secara manual. Jadi dia tidak masuk include di penskoran dari soal pilihan ganda itu. Jadi dikerjakan secara computerized, pakai Android boleh, tapi misalnya dia menjawabnya deskripsi itu menulisnya begitu. Oke. Paham ya Bapak Ibu ya? Sudah siap, Pak. Oke. 2 soal saja Bapak Ibu, kalau sudah selesai, misalnya ini kita contoh aja nih, sudah selesai 2 soal. Sudah 3 soal. Kemudian 2 soal aja, nanti ada soal yang banyak Pak, saya sudah siapkan Pak, kita contoh. Siap, Kalau sudah selesai, kita ini dulu Pak. Kita quiz selesai, tapi kita harus bikin cover soal di sini. Cover soal ini berupa kita bisa masukkan beberapa gambar lah, karakter atau yang mewakili tentang soal ini. Nanti kita siapkan, entah mau bikin manual atau mau bikin perwakilan dari tampilan gambar apapun ya untuk menandai. Kemudian pilihan bahasa boleh bahasa Inggris, bahasa apa saja boleh. Ini atau kita abaikan saja. Kemudian pilihan kelas ini kelas sesuai dengan usia, Pak. Yang bergerak di bidang kursus boleh pilih ini professional development boleh. Atau yang di kampus-kampus yang di usia 12 tahun boleh. Oke, yang ini di bawah kita pilih untuk publik. Publik ini maksudnya siapa tahu kita mau juga orang lain mempelajari soal-soal kita. Tapi kalau misalnya ini privasi, beberapa LPK itu tidak mengizinkan, ini tidak boleh dilihat orang, ya kita privasi aja. Gitu, tidak usah dilihat orang. Gitu. Oke, kita simpan. Kalau sudah kita simpan. Sekarang bagaimana cara kita mengujinya Bapak Ibu? Saya simulasi nanti dengan Bapak Ibu, kita kerjakan saja yang paling cepat mungkin 2 soal. Supaya kita tahu bagaimana berproses dengan kuis ini. Saya simpan dulu ini. Bapak Ibu juga lakukan hal yang sama ya, kita selesai klik tanda centang hijau ini. Tempat saya ini sinyalnya terlalu bagus, tapi mudah-mudahan bisa. Oke, Bapak Ibu
punya Android, tulisan kode join namanya. Itu nanti fungsinya adalah untuk memasukkan kode yang akan di-share oleh quizisnya. Saya punya, saya tidak kasih yang 2 soal tadi, saya nanti share contoh soal yang variasinya lebih banyak biar kita lihat seberapa jauh kompetisi kita. Oke, saya pakai soal yang nanti bisa kita kerjakan. Ini soal kelas berapa ini? Kelas 6 SD. Bapak Ibu kita selesai. Kuis selesai ya? Iya, kuis selesai itu coba Bapak pindah ke tulisan kuisku atau apa namanya? Yang sebelah kiri tadi, kuisku. Screen-nya hilang, Pak. Iya, saya hentikan, Bu. Saya pindah ke soal lain. Kalau sudah selesai, ada tampilan 3 begini. Ya, dah keluar. Ya, sama kan? Ada main langsung, jadikan PR, ada latihan. Saya jelaskan aja, Bapak Ibu. Ini main langsung ini bahwa kita ujinya itu kita tunggui begitu. Kita plototin, kita lihat hasilnya. Misalnya kita jadi admin begitu, atau jadi instruktur. Kita ujikan sekarang, kita klik di sini. Oke, kalau yang jadikan PR ini, ujiannya tidak harus sekarang. Tidak harus diplototin sekarang. Jadi kita misalnya klik, saya ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh kita tentukan ujiannya baru besok tanggal berapa? Tanggal 19 misalnya. Jam berapa? Kita tentukan jamnya, siang atau malam, karena pakai IM sama PM itu ya. Kemudian kalau sudah ditentukan jamnya, kita host game, sama seperti yang ada tulisan. Kalau settingan Bapak Ibu bahasa Inggris, tulisannya sama, host game. Nah, kalau kita klik begini, kita hanya membaginya, link ini kita hanya bagi ke kelas kita, kan kita punya kelas digital, Bu. Kelasnya apa? Kelas Telegram sama WA, kan? Nah, linknya ini kita bagi. Link yang ini kita bagi. Caranya gimana? Kita foto aja potret yang ini. Kalau itu di HP Bapak Ibu, kita potret. Atau silakan copy ini, bawa ke grup, ke kelas kita. Ujiannya hari ini ya. Ini ujiannya untuk besok ya. Ini. Kodenya nanti ini. Tapi tidak bisa dibuka sekarang. Kalau dibuka, itu tidak akan bisa dijalankan. Itu akan baru otomatis terbuka di jam yang ditentukan. Oke, jadi tanpa kita harus tunggu. Silakan buktikan. Bapak Ibu coba masuk di kode di Android. Bisa tidak masukkan kode ini? Di Android itu ada kode di bagian bawah. Kode masukkan 595341. Dijalankan. Itu tidak bisa karena settingannya itu baru nanti tanggal berapa tadi? Tanggal 20 ya tadi. Oke ya. Itu contohnya. Nah, sekarang saya akan simulasikan Bapak Ibu. Kita akan ujian 20 soal SD sehingga melihat sejauh mana ini praktik ya. Kalau Bapak Ibu nanti bertindak sebagai saya sebagai Bapak Ibu itu memantau saja dari rumah dengan laptop, dengan HP. Anak-anak ini atau peserta-peserta kita ini akan ujian dari rumah mereka masing-masing. Tetapi caranya bagaimana? Kita pantaunya lewat sini, lewat video conference seperti ini, harus aktif kita pantaunya. Tetapi mereka harus juga aktif lewat Android misalnya. Caranya bagaimana? Coba nanti kita coba. Bapak Ibu yang misalnya terlambat atau belum terlalu paham, saya ada video lengkapnya menjelaskannya dari awal secara detail. Nanti saya kirim ke Mas Holik, nanti siap. Dikirim ke Bapak Ibu biar nontonnya berulang-ulang. Oke, ini contoh soal yang saya bikin. Bapak Ibu kalau mau bikin soal,
Kalau soalnya sudah jadi seperti tadi, klik yang main langsung, host game ini. Langsung. Main langsung. Tapi kalau misalnya, saya mau coba dulu sendiri. Jangan-jangan ada hambatan. Saya pakai yang hijau ini, maksudnya untuk latihan sendiri dulu. Soal latihan, gitu. Tapi kalau mau main langsung, oke, kita simulasi. Tampil ya, ini tampil ya. Ada 3 pilihan Bapak Ibu. Yang di kiri ini soal untuk tim. Jadi dia akan terbagi sesuai dengan misalnya Bapak Ibu masuk ada 30 orang. Dia akan terbagi setiap 3 orang itu akan dibagi untuk mengerjakan satu HP atau satu soal yang sama. Kalau klasik ini dia tidak terlalu serius. Kalau ujian yang serius di pilihan 3. Nanti dicoba variasinya. Saya coba di bagian ujian yang yang lebih serius ya. Kita pilih, klik begini, kemudian kita pilih host game. Sekarang Bapak Ibu kalau ada muncul kode di depan layar kaca saya, itu nanti masukkan di kode HP. Oke? Bapak Ibu bisa pakai juga bisa pakai laptop, bisa pakai Android untuk masuk ke ujian ini. Silakan masukkan kode. Ini sebenarnya proses absensi atau mengabsen. Kalau menggunakan browser, gunanya pakai ini, joinmyquiz.com. Ini beberapa teman-teman yang sudah masuk. Kita ada 300 orang ya, mudah-mudahan bisa masuk semua. Kan pertanyaannya kadang, berapa orang yang bisa masuk lewat quiz? Ratusan orang bisa masuk. Kita ujikan sama-sama. Silakan masuk, ini proses absensi. Dan nanti kita mulai sama-sama. Mulainya saya yang menekan tombol dari sini. Silakan tunggu. Baru 23 orang yang masuk. Tandanya di mana? Ada ikon 25 orang di sini. Oke ya, saya menunggu Bapak Ibu ya. Silakan saya menunggu dulu. Sambil mungkin kalau ada pertanyaan boleh. Yang berkaitan dengan ini aja dulu. Oke Bapak Ibu sambil menunggu rekan yang lain silahkan. Ya, silakan Ibu. Pak, saya tadi agak terlambat ininya. Ini tadi gimana supaya masuk ke game ini, Pak? Ibu masuk dari browser Google, ketik aja Quizzes, kemudian ya. Iya, Ibu masuk lewat browser. Browser itu yang Google Chrome itu. Udah, Pak. Udah ya. Ketik Quizzes sudah? Apa gimana, Pak? Ketik aja Quizzes. Quizzes ya. Udah, Pak. Udah. Udah ada ngikut nama akun Google ya, Pak? Saya udah. Kemudian pilih emailnya sebelah kanan itu. Sudah? Nah, itu Ibu sudah masuk di dashboard itu. Sebelah kiri coba lihat. Ibu lihat ada sebelah kiri buat quiz. Iya, itu. Find a quiz. Sebelah kiri. Ya. Saya nggak bisa masuk, Pak. Sudah ada belum ya? Sudah ada. Sudah masuk belum, Pak? Kalau find itu untuk mencari kuis yang lain, yang contoh soal yang lain. Ibu-ibu kalau sudah masuk tuh, Ibu-ibu kalau sudah masuk di kelas ini, kelas untuk menguji ini akan terlihat di HP itu antrian keberapa. Jadi tidak perlu lihat juga di kaca saya, akan muncul sendiri di sini. Berhasil masuk. 80 orang kita ya. Saya coba sampai 100 lebih. Gitu. Klik apa tadi, Pak? 80. Nah, saya, Pak. Kalau sudah masuk, klik apa itu, Pak, tadi, Pak? Kodenya nggak bisa masuk. Buat kuis. Kreatif new quiz. Iya, new quiz. My quiz. Kalau untuk mengikuti ujian ini Bu, bukan di situ. Masukkan kode, bukan di situ. Sebentar kita saya masuknya lewat HP sama aja kan ya, Pak? Kalau masuk HP itu masuknya lewat aplikasi. Masuknya lewat aplikasi. Untuk lewat aplikasi terus kemudian enter kode ya? Game ya, Pak ya. Iya. Sabar Bapak itu. Tulisan resume.
Mungkin diulangi 100 biar orang pertama Bapak Ibu kalau masih ingin ada join 200 ini orang diulangi. lagi. Pak Ode, saya udah masuk di join my quiz, tapi kodenya berbeda. Ya, kodenya ini, Bu. Bukan kode yang beda. Yang ini yang sekarang. Jadi saya harus mengganti itu, Pak. Iya, keluar dulu. Keluar dulu, masuk di kode yang ini. Salah input kali. Salah Ya. ketik kali angkanya. Ya, silakan, Bu. Saya masih menunggu beberapa teman lagi. Silakan. Halo, Pak Udo. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Tadi saya lagi sholat Silakan, terus ada silakan. tamu. Habis itu saya ini kan udah masuk di kuisis nih. Ibu, Jauhkan apa? HP-nya, Bu. HP-nya jauhkan dulu, Bu. Ya, Bu. Ya. Kita, silakan. Nah, Silakan, terus kan ini udah masuk. Cuma baru sampai di ini. What will you teach today? Baru sampai Jauhkan situ. HP-nya, Bu. Jauhkan HP-nya, Bu. Udah. Ya. Jauhkan HP-nya. Halo Pak Ode. Ya, gimana, Bu? Saya ini udah masuk ke kuis ini. Ini untuk supaya masuk ke game, klik apa tadi? Ini saya bahasa Inggris apanya? Kalau masuk ke game ini, jangan pakai membuat soal tadi. Ibu keluar dulu, buka aplikasinya di APK. Buka aplikasinya di APK, bukan yang di browser itu, bukan. Oh, bukan yang Di ini, aplikasi depan yang shortcut. Masukkan kode, ada join kode di bawahnya. Ada kode untuk bergabung. Kodenya ini, Bu. 893926. Mas Walis, kita coba Ya. yang terbesar ya. Ini Oke. 137. Ini 137 dari 304. Keluar Pak, tidak dapat terhubung ke kuis, silakan periksa katanya apa nih Pak? Masuk kodenya di mana ya? 893926. Oke Bapak Ibu ya, sebentar nanti kita simulasinya kita ulang sambil jalan begitu biar waktunya termanfaatkan. Ya. Pak Ode, punten mau tanya. Kalau ganti Setengah dari yang hadir kita. Yang Pak ada Ode, aja ya. kalau mau ganti, Assalamualaikum Pak Ode, halo Assalamualaikum Pak Ode, mau ganti, kalau misalkan kita mau ganti menu kalimat game menjadi ujian tuh bisa nggak? Nanti Bu tanya. Mau Nggak bisa. ganti kata-kata games nih, itu klik nggak ada ya, menu edit itu ya, oke. Nanti Sip, bisa next. tapi kalau di programmernya, Iya. hanya user Iya. aja. Lanjut aja dulu Pak Ode, Bapak dan Oke, Ibu. kita mulai Bapak. tes dulu ya. Ini setengah. Iya, kita tes dulu karena ini sudah mulai setengah dari kita 146 orang yang akan ikut ujian secara online. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. Di situ nanti ada hitungan mundur. Countdown-nya dihitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Saya pelankan ini. Kita mulai sama-sama. Oke, kita mulai. Oke, Bapak Ibu. Perhatikan HP-nya. Soal yang tampil itu 20 soal versi SD ya. Ini papan skor yang muncul di sini yang bisa saya kontrol. Oke, Belum posisi bisa masuk pertama sampai Ibu sini. Ernita paling puncak atas. Silakan lihat papan skornya. Saya bisa memandu Bapak Ibu untuk ujian di sini. Kalau di Android kok ini Pak munculnya nggak muncul pertanyaannya Pak? Susah amat Pak pertanyaannya. Iya, tadi lagi sholat, kemudian ada tamu ketinggalan deh, nggak bisa masuk lagi. Oke Bapak Ibu, kita tunggu ya. Sampai selesai, mudah-mudahan bisa serius mengerjakannya. Ya, mau serius Please, nih saya Pak, laporan cuma dulu, sebentar, sholat. belum masuk.
Masukin kodenya di mana, Pak? Sudah bolak-balik ini. Kodenya, ini kodenya di atas, Bapak. Terus Ada tuh Pak di atas. masukkan Saya udah dia di dapat. atas ya, kode gamenya, Bapak. Yang ada tulisan gabung game itu, Pak ya? Ya, Gabung- join game Join sebelah. game. Ya, join. Gabung game masuk ya, Pak? Ya. Gabung game. Klik aja peta, ada 6 peta itu, Pak. Diklik aja. Masuk semua game. Masuk. Saya minta alamat email kita, Pak. Enggak, salah ini berarti saya. Gabung game. Pak Ode boleh tanya, Pak Ode? Pak Ode lagi sholat dulu, Ibu. Lagi salah. Pak Ode-nya sholat. Lagi sholat dulu, Pak Ode. Mas Holis, Mas Iya, Holis Ibu. boleh tanya? Ya, Ya. Bu. Saya ini kan udah join nih. Gimana lihatnya ya? Saya pakai laptop, udah join, udah masuk. Jadi setelah masukkan kode 893-926 kan otomatis karena ini waktu udah berjalan biasanya langsung keluar soalnya, Bu. Oh iya, ini ada hari pahlawan dirayakan setiap hari, itu kan? Iya, iya, lanjut aja yang sesuai jawabannya diklik aja, Oh, Ibu. oke. Kodenya itu pas. Assalamualaikum Pak Holis. Iya, Ibu, Bu Asti. Kode kabuk, Pak. Sampai sini gitu. Mana, Bu? Kodenya berapa Pak untuk gabung, Pak? 893-926. 926. Oke, makasih Pak. Sudah saya Pak Olis. Iya. Saya banyak Ini yang dari salah. nomor, Pak. Iya, Bu. Yanti. Nomor 16 nggak maju lagi, kenapa ya? Iya, ini saya pun berhenti di nomor 16 nggak bisa lanjut ini. Apa submit aja ya? Tiga jawaban, Bu, ternyata. 3 jawaban diklik baru bisa lanjut nomor 16. Nanti lanjut kok. Iya. Loh, saya bisa lanjut Pak Holis. Iya, saya harus klik. Saya outdown semua, sudah selesai saya. Kok aneh, ada 3 jawaban ya? Aneh. Iya. Soalnya ternyata susah ya Bapak Ibu. Susah Pak, mikir Pak. Salah soal ini. Maunya susah juga ya. Soal ini. Kembali ke laptop. Nggak lulus nih. Yang 3 yang centang tapi tetap Jas merah beneran nih Pak Holis. Iya. Jas merah Pak Soekarno tenan nih. Aduh, sulit. Yang nanyain tuh sama anaknya. Iya, kalau anak-anak mungkin tahu itu Bapak dan Ibu, kita udah lupa. Saya jawaban salah 10, benar 10. Saya jimat. Pak tetap 16 Pak, nggak maju-maju Pak. Coba diklik lagi Bu, dicek. Oke. Pak Holis, Pak Holis. Iya, Pak Holis.
Iya, Pak. Itu maksudnya apa ya di tampilan layar itu kok saya apa tanda kuning kira Iya, apa punya skornya Bapak. itu? Iya, punya Bapak kok beda sendiri ya. Waduh. Mungkin ketahuan nyontek, Pak. Simulasinya nggak dinilai ya, Pak? Halo. Ya, ini kan cuma untuk praktek itu aja, kuis saja. Gitu. Itu nggak ada peringkat itu. Yang nggak lulus nggak dapat sertifikat. Wah, jangan gitu toh Pak. Nanti ini kan untuk Lulus dievaluasi nggak sama dapat Pak Ode. sertifikat. Saya udah selesai, Pak. Iya, dapat berapa Sudah Ibu? selesai ya? Udah selesai. Ya, ini Pak Ode silakan dikoreksi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menunggu. Maaf saya kurang. Iya, Pak Ode. Silakan Pak Ode. Sudah selesai. Di layar saya ini sinyalnya lemah Bapak Ibu. Iya. Bisa dilihat juga hasilnya di layar masing-masing. Iya. Dulu, Pak. Oh iya, sebentar Bu. Angka hilang. Jawab jujur 50-50 ini lah hasilnya, komputernya Bu. Nanti saya jelaskan Bu. Ini nanti mudah-mudahan bisa lihat. Katanya ini syarat kelulusan Pak Ode. Ya, ini saya bilang Bapak Ibu, ini contoh saja. Maksudnya kalau di tempat Simulasi ya, Bapak Ibu bisa juga bikin ujian kayak begini, itu maksudnya. Makanya kenapa saya libatkan Bapak Ibu untuk simulasi yang seperti ini. Terputus Pak Ode. Pak Ode, saya start di lembar 16, tidak bisa masuk lagi. Bisa sampai. Pak Ode? Ya, sebentar Bu. Bentar ya Bapak Ibu. Kalau sudah lewat. Saya sudah akhiri gamenya, dan nanti kita langsung di evaluasi ya Bapak Ibu. Yo semua semangat yo. Ya, itu evaluasi terakhir itu Bapak Ibu bisa lihat sesuai dengan grafik ya. Saya cuma bisa sampai 16 karena udah start nggak bisa maju lagi. Oke, Bapak dan Ibu, Iya, kita karena lanjut dulu ya. Nanti saya jelaskan Bu kendalanya. Iya. Oke. Saya nol semua. Layar di saya ini agak sedikit miss, ada gangguan, tapi paling tidak yang saya mau bilang ke Bapak Ibu, ini hasil akhir reviewnya yang nanti tampil itu berupa infografis, sebuah analisis sederhana tentang hasil pembelajaran di kelas kita ya, yang di kelas yang di. Halo, Mas Kolis, dengar ya suara? Dengar, tapi gambarnya saya akhiri dulu ini hasil evaluasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat detail. Memang ada yang masih masuk untuk mengerjakan ya. Saya akhiri dulu. Oke, minta maaf Bapak Ibu. Saya sudahi saja biar tidak kacau nanti karena ini akses internet juga. Oke, kita ujiannya tadi sekitar 140-an orang ya. Jadi bisa. Oke, saya sudah akhiri sebentar. Itu kayaknya paling atas guru sejarah tuh. Bapak Ibu sayangnya tidak ada yang benar 100 ya. Padahal ini soal SD. Ahlinya Bu. Soal SD mana Pak? Ya. Bukan Pak. 6 tahun lalu kita lewati. Jadi wajarlah kalau tidak tahu ya. Oke, lanjut Pak Ode. Oke. Bapak Ibu kalau sudah selesai ujian, itu akan terintegrasi hasilnya di kuis, di bagian ini, di hasil. Sebentar. Kelihatan ya ini tampilan? Ya, kelihatan. Iya, kelihatan Pak. Oke. Nah ini barusan kita. Saya baru 6 soal, betul semua loh. Oh iya, enggak apa-apa Bu. Santai. Ini maksudnya saya akan perlihatkan. Belum itu. Ya, sejauh mana hasilnya. Pinter. Ya nggak terkejar sih, baru sampai 6 soal, baru terkejar terlambat. Saya coba buka. Alhamdulillah benar semua. Mudah-mudahan hasilnya bagus. Ini Ibu Ayu ada sini ya, Ibu Ayu. Rahasia dia.
Oke, ini hasilnya. Kalau kita tampil muncul di hasil, di scoringnya, dia nanti muncul berupa report yang kita bisa kirim langsung ke orang tua. Ini misalnya orang tua atau siapa yang kita rekomendasi. Misalnya nilai skor nilainya. Misalnya. Jadi di sini kita bisa kirim secara kolektif sebagai hasil progresnya. Di sini karena settingannya misalnya sekolah itu kan ada orang tua, wali, dan lain sebagainya. Atau kita kirim yang ke bersangkutan bisa. Ini secara kolektif, Bapak Ibu. Kita bisa kirim secara kolektif sebagai laporan, kalau di sekolah itu namanya laporan pendidikan, begitu. Hasil dari pencapaian hasil belajar. Kita bisa kirim langsung ke mereka. Atau bisa kirim secara personal atau masing-masing. Jadi bisa kolektif ke semua orang tua, bisa secara personal, secara individu. Yang dikirim berupa apa tampilannya? Ini sebuah laporan progres soal, kemudian ini hasilnya. Saya perlihatkan beberapa tampilan yang akan dikirim ke email itu tampilannya seperti apa. Ini Bapak Ibu minta maaf, jangan coret-coret dulu ya, biar lebih lancar. Saya perlihatkan progresnya. Nah ini seperti yang mungkin kita kenal rapot ya, rapot dengan beberapa pertanyaan dan skornya dikerjakan dalam berapa detik, skornya berapa begitu. Ini yang centang ini benar. Oke. Ini 20 soal, 16 salah, incorrectnya 4. 16 benar, salahnya 4 ya. Oke. Ini 80%. Kalau di kursus itu ada passing grade-nya kan, tentu ada batas akhirnya, batas ketuntasannya. Kalau di sekolah namanya KKM ya. Dulu kurikulum dulu namanya SKBM, standar ketuntasan belajar minimum. Kalau yang sekarang namanya kriteria ketuntasan minimum. Kalau di umum di ujian-ujian online namanya itu passing grade-nya. Kita sudah melewati passing grade misalnya. Ini kita hasilnya seperti ini. Sebagai rapot ya, sebagai bahan laporan. Oke, saya balik ke awal. Dan kita bisa melihat hasilnya ini, hasil apa namanya? Hasil dari hasil ujian secara keseluruhan itu ketika kita nanti membawanya ke spreadsheet berupa lembaran sheet Excel secara terintegrasi. Jadi saya coba buka dulu hasilnya dari tadi kita membuat soal tadi. Tetap di kolom hasil, kemudian kita pergi ke unduh. Unduh ini adalah bagaimana cara kita mengunduhnya dalam versi Excel ya. Jadi yang akan ditampakkan di sini Bapak Ibu adalah sebuah laman data berupa Excel dari sejumlah peserta yang mengabsen ketika masuk dengan menyebutkan nama lengkap tadi. Misalnya, makanya tadi ada simulasi yang saya cantumkan ke Bapak Ibu bahwa kita harus masuk dengan nama lengkap. Sebentar, saya masih membuka Excel, nanti sheet-nya saya pindah ke Excel. Mudah-mudahan dia bisa terbuka. Sebentar, saya pindah dulu ke bagian Excel. Ini Excel-nya sedang proses membuka. Jadi kita tidak lagi, misalnya kalau ujian saya tidak tahu ya tempat Bapak Ibu LPK, kalau habis ujian kan kita tulis lagi itu. Kita tulis, kita upgrade, kemudian kita pindah lagi ke ledger, kita pindah lagi ke dokumen yang lain. Itu sangat sungguh sebuah pekerjaan yang harusnya tidak seperti itu di era digital saat ini ya. Oke, saya pindah, ini sudah muncul Excel-nya, saya pindah ke bagian datanya. Bapak Ibu muncul Excel? Ya. Mas Solis? Muncul ya? Muncul. Ini
sejumlah analisa tentang hasil pekerjaan kita tadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat 20 soal dengan rata-rata tingkat sebaran soal hampir mirip ya, yang merah sama hijau. Merah ini banyak salahnya, hijau ini benarnya. Oke, kita bisa melihatnya di Excel ya, di zoom in, zoom out saja. Dan inilah nama skor yang nama sesuai dengan yang masuk tadi dan scoringnya. Jadi di kita ini sudah terdata nih. Nanti tinggal kita konversi saja, misalnya hanya mengambil 2 angka ya. Boleh seperti itu. Dan ini pasti ada yang merah di bawah ini. Nah ini. Dan kita bisa lihat datanya nih. Merah ini entah terlambat masuk, akses internet yang lemot, atau tidak lulus. Nah ini di sini, nama-nama ini. Jadi kita bisa putuskan setelah melihat data ini. Dan data ini sesuai dengan yang Bapak Ibu tadi input. Nah, di sini sudah lengkap. Jadi kita kerjanya itu sebenarnya cuman menginput, membagikan hasil soal yang akan kita uji. Setelah itu kita tinggal selesai. Pekerjaan kita sudah selesai. Ini tinggal hanya mengambil soal, mengambil hasil dari jawaban soal. Dan nama-namanya kita tidak perlu tulis lagi, kan sudah ada. Seperti inilah sebenarnya yang dikembangkan di LMS itu, Bapak Ibu. Learning Management System. Jadi sistemnya itu sudah terintegrasi. Dan kita bisa menganalisis bahkan di sini. Bukan saja, misalnya begini, kalau kita kerjakan, ada pertanyaan kan kemarin, bagaimana kalau kita kerjakan di Google Form? Kalau Google Form itu, kita bisa bekerja, bisa membuat kuis, bisa, tapi ketika kita mengujikan, kita harus masuk lagi untuk mengecek. Nomor 1 ini siapa yang kerjakan A? Nomor 2, siapa lagi yang mengerjakan B? Jadi kerjanya double. Makanya, meskipun ada yang ada add-on-nya sebenarnya, Mas, juga ada add-on-nya untuk pintasan bahwa untuk menganalisis dan lain sebagainya. Tapi lebih mudah kita bekerjanya lewat kuisis aja. Itu saran saya. Jadi kita bisa menganalisis sebaran soal, ini seperti ini. Misalnya ini soal nomor, berapa ini? Nomor 1 ya. Ini pertanyaan mudah. Kenapa? Dari 20 soal, hanya 4 orang yang tidak bisa menjawab. Itu maksudnya. Soal nomor 2 juga ini standar, karena dari 20 soal hanya 4 orang juga yang bisa menjawab. Nah, yang menjadi aneh itu begini, kenapa orang ini sering-sering kali ini tidak bisa menjawab? Waduh, saya stop ya. Iya, terklik mungkin. Salah klik ya. Iya. Sebentar. Nah, berarti nggak ikut balik PAUD lagi ya ya. dulu tuh. Nah, yang harus dianalisis di kursus itu begini. Bapak Ibu lihat ya, yang saya pakai baris ini, kalau yang ini kan baris ke kanan. Misalnya ini, kenapa ini merah-merah? Ini kadang bisa jawab, kadang tidak bisa jawab, tapi banyak kan tidak bisa jawab. Nah, ini bisa jadi pertama, ini jangan-jangan ikutnya cuma klik-klik aja nih, atau coba-coba aja, tidak baca. Atau bisa jadi dia tidak serius, atau memang sama sekali dia tidak tahu. Gitu. Kita bisa menganalisisnya ke kanan sebagai baris. Kalau kolom analisisnya, sebaran soalnya rata-rata misalnya standar. Hanya beberapa orang yang tidak bisa menjawab. Standar lah. Tapi kalau misalnya di sini merah semua dan di sini cuma hijau 2, bisa jadi itu soalnya sulit. Atau memang yang satu itu coba-coba menjawab haji mumpung lah. Haji mumpung itu kebetulan benar. Dan soalnya kadang mungkin terlalu sulit atau apa. Nah, di praktikum ini kami menyarankan lah ke Bapak Ibu, kan tidak harus memforsir atau menagih keutamaan teoritis. Soal-soal yang diberikan ini kan semuanya ini konseptual teoritis. Jadi tidak mengutamakan bahwa dia terlalu harus pintar masalah-masalah kognitif pengetahuannya. Yang penting dia praktiknya. Kecuali hal-hal yang praktik itu dimasukkan sebagai soal kognitif. Nah, itu lain cerita nanti yang begitu. Bahwa yang diuji itu masalah praktik. Oke, kira-kira begitu ya. Kita diskusi dulu, Kang Polis. Karena waktunya jangan lewat, tapi 2 aja ya Pak Ode ya.
Oke, boleh. Pertanyaan ya Bapak dan Ibu, silakan. Ini dari Saya pertanyaan, Pak. Sebentar, ini yang masuk ke sini langsung aja kita langsung angkat tangan aja ya. Ini nanti Bu Made sama Pak Boy. Yang pertama Bu Made Ernita dulu, Bu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Ode. Ya, Pak, saya mau tanya. Agak kuat sedikit Bu. Nggak kedengeran Ibu. Ya, sudah Pak? Sudah. Sudah. Jadi untuk yang sorry, tadi kan ada efek berapa detik itu ya. Itu ngaruhnya dengan kalau misalnya kita set 5 detik, kalau misalnya dalam 5 detik dia nggak jawab itu berarti skip ya, gitu ya? Gitu, Iya. Pak, ya? Iya, dia tidak bisa memilih, hanya menyelesaikan soal per soal. Dia tidak bisa memilih misalnya jawaban mana dulu yang benar, yang mudah, yang sulit. Dia harus bertahap dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, Kalau maksud misalnya saya kalau kompleksitas waktu soal terlalu tinggi, misalnya kita durasi waktu kita bebaskan saja, Bu, enggak apa-apa, kan tidak masalah. Yang penting bisa mengerjakan. itu hitungan per soal atau per kuis, Pak? Per soal. Oh, per soalnya. Iya, jadi Dan kalau itu, kalau tips triknya, misalnya ujian ini kita akan selenggarakan berapa jam? 12 jam, 120 menit, 1 jam. 2 jam. Misalnya 2 jam. Kita bagi aja. Ada soal yang harus dikerjakan lama, berapa menit, ada yang singkat. Tapi totalnya 2 jam, misalnya. 120 menit boleh. Tapi mereka nggak bisa bolak-balik, misalnya mau soal Nggak satu, bisa. nanti dia skip. Nggak bisa, harus berurut Nggak bisa. ya? Itu kelemahan dari kuisis. Dia hanya mengerjakan bertahap seperti itu. Nah, tampilan satu anak dengan anak yang lain random nggak tuh, Pak? Misalnya di soal Ada pertama, pilihan untuk random, Bu. Di video saya itu ada pilihan untuk gimana cara yang ngatur supaya dia mengacak. untuk mengaca. Oke. Iya. Ya, yang terakhir Pak, kalau misalnya saya punya kelas itu 2, kelas pagi sama kelas malam, kan Iya. gitu, sama materinya. Nah, apakah kode kuis itu akan kan sekarang misalnya saya ngajar di kelas pagi, saya kasih kode kode kuisnya. Kemudian nanti malam saya ngajar lagi, apakah kode kuis yang sama itu akan muncul berupa kode yang sama, atau nanti kuis itu dibuka dan kodenya akan berbeda, Pak? Jadi soal yang sama ketika berbeda waktu kita mengujinya sudah berbeda kode, Bu. Apalagi kode di kelas yang lain. Misalnya gini, kita akan uji dua kelas. Kodenya dipastikan sama karena dia generate otomatis, kita tidak bisa menentukan kode. Jadi kalau soalnya sama, tetapi diuji lagi di lain waktu, malam, siang, itu kodenya sudah berbeda. Kita pilih privasi saja. Kita pilih privasi. Yang tadi saya tunjuk publik, tidak usah publik. Khawatirnya dia melacak. Kita pilih privasi, tidak usah di publik. Dia tetap akan ada di akun kita dan aman. Oh iya, terima Oke, kasih Pak Ade. Oke, terima kasih Bu Made. Dan ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya kita udah lewat dan Pak Ode pun nanti ada kelas lagi gitu ya Pak Ode. Terakhir ini dari Pak Boy. Pak Boy di yang angkat tangan yang di antrian gini. Silakan Pak Boy. Silakan Pak Boy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini menarik sekali Pak ya, seru kayaknya. Ya. Yang mau saya tanyakan, kita kan sudah punya beberapa bank soal. Ya. Adakah cara yang bisa mengimport dari yang bank kita masuk ke kuis tadi? Pertama. Ya. Yang kedua, bisakah di dalam soal itu, misalnya kita tetapkan soal nomor 1 sampai 5 skornya sekian, 6 sampai 10 skornya sekian gitu. Adakah pengaturan seperti itu, Pak? Ya, saya jawab yang dari terakhir. Tadi saya sudah jawab di Ibu Made balik tadi bahwa kita bisa mengedit soal, Pak. Ini jawaban juga di kolom inbox. Kita boleh mengedit soal dan memodifikasi soal yang ada itu. Kalau kita sudah ujian, tapi kita mengedit, menambahkan lagi boleh. Ada di bagian atas tulisan edit. Kita mengedit, memodifikasi boleh. Dan bolehkah kita mengatur scoring soal? Tiap soal, boleh. Jadi misalnya ujiannya 60 menit. Soal nomor 1 terlalu susah, kita lebihkan sedikit. Soal nomor 2 gampang, kita kurangi sedikit, boleh. Kan yang diatur itu kan adalah per soal, per butir soal. Gitu Pak. Ini ada pertanyaan di kolom inbox Pak. Saya jawab sedikit aja.
aplikasinya tidak mendukung database, betul. Aplikasi tidak mendukung database, tidak terintegrasi ke database apapun, tetapi dia menyiapkan satu akun khusus di dalam yang sangat aman untuk Bapak Ibu kembangkan. Di dalamnya itu terintegrasi dengan Excel, dengan banking soal, dengan yang tadi saya terangkan itu, dengan berkas-berkas soal yang kita ujikan, semuanya mendukung di dalam. Kalau kita integrasikan misalnya di dalam blog, di dalam website, itu hanya diisi tentang kode tadi, Pak. Kode link yang kita masukkan, dan itu tidak konstan, tidak tetap. Harus berubah-ubah. Itu yang ingin closing statement-nya terakhir. Iya, soal pertama Pak belum terjawab, Pak. Soal pertama terjawab. Tidak bosan-bosan Bapak Ibu, ada video tutorial saya dari detail dari awal sampai akhir, dan bagaimana cara mengerjakannya. Nanti mudah-mudahan Mas Kholis bisa bagikan. Oke, siap. Biar Bapak Ibu bisa belajar soal lagi. Pertama tadi Pak belum terjawab. Apa itu, Pak? Bank soal yang di yang ada di komputer kita, bagaimana cara mengimportnya ke kuis, ke untuk mengimport tidak bisa, Pak, hanya mengcopy manual, Tidak bisa mengimport seperti beberapa aplikasi lain kan, dia siapkan template, kita import secara sistemik gitu, tidak bisa. Sini hanya manual. Terima kasih banyak Pak ya. Ya. Oke. Juga nginduk. Itulah kelemahan. Oke ya. Berarti udah oke ya Pak. Punten Udah ya. mau tanya Pak. Bapak dan Pak Ibu Ode karena sebentar mau tanya. Karena waktu Bu, waktunya ya Bu nanti Bapak dan saya cukup aja cukup ya. Iya, iya. Bapak dan Ibu nanti beberapa pertanyaan nanti bisa dijawab dikirimkan ke saya, kalau bisa saya jawab. Insya Allah kalau enggak nanti akan trainernya, jadi udah agak paham, sangat paham Mas Kholis. Jadi 1 menit bisa aja juga di Mas Pak. Kholis. Ya. Pak 1 menit aja. 1 menit. Gimana Pak Ade? 1 menit jauh nih, udah pakai lampu. Ya udah, kami tutup nanti Iya, yang lain kita tutup ya. tutup aja ya. Nanti kita baik Tutup Bapak dan aja. Ibu, karena Aturin aja. nanti narasumbernya pun ada jadwal lagi, maka dari itu dan waktunya pun sudah lewat. Maka dari itu Bapak dan Ibu, maka pertemuan pada sore hari ini kita tutup. Terima kasih kepada Pak Ode, kemudian terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa di pertemuan akhir mungkin akan kita singgung lagi ya Pak Ode. Ya, besok pertemuan akhir masih ada lanjutan sedikit dari sini, jadi kita bahas lagi. Bisa simpan hari pertanyaannya. Belum ada tugas ya? Tugasnya Pak Ode? Tugasnya hari ini membuat ini Pak, membuat kuis Pak. Iya. Pertanyaan 5 soal Pak. 5 soal. Bikin saja jangan dibikin video, bikin aja di soal. Nanti besok kita bahas. Oke, bikin soal dari Bapak dan Ibu. Soal tidak usah di-share kemana-mana. Iya. Apa Pak? Soal apa aja? Soal umum gitu ya. Video tutorialnya dikirimi hari Oke, ini. siap ya. Oke, Bapak dan Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mohon maaf Bu ya. Ya, dan Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kholis, Pak Ode. Semoga banyak